Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Purwaningrum. Saya dari Magister Pendidikan Matematika Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi saya yang dilakukan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun latar belakang saya melakukan observasi di SMP Negeri 1 Bandar Lampung karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk setiap individu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pembelajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Kemudian, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, pemerintah menerapkan kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013 yang mengacu pada pendekatan saintifik yang berpusat kepada siswa. Nah, untuk menerapkan kurikulum 2013 ini, perlu adanya model dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif yang dikembangkan oleh guru. Nah, model dan media pembelajaran yang digunakan guru harus sesuai dengan keadaan siswa dan dapat meningkatkan semangat belajar siswa. Oleh karena itu, observer melakukan observasi di SMP Negeri 1 Bandar Lampung yang telah menerapkan kurikulum 2013 dan lokasinya mudah dijangkau karena berada di tengah kota Bandar Lampung. Nah, observer melakukan observasi untuk melihat model dan media pembelajaran di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Adapun tujuan observasi yang pertama, untuk mengetahui model dan media yang digunakan guru dalam proses pembelajaran di kelas 71 dan 711 di SMP Negeri 1 Bandar Lampung. Yang kedua, untuk mengetahui model dan media yang cocok dan diminati oleh siswa. Dan yang ketiga, untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran bagi siswa dan guru, serta respon siswa terhadap model dan media yang digunakan. Kemudian, ruang lingkup observasi, waktu dan tempat observasi dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bandar Lampung, tanggal 24 Februari sampai dengan 3 Maret 2020, di kelas 7 yang sebanyak 11 kelas. Nah, subjek observasinya yaitu observer sendiri, kemudian siswa kelas 71 dan siswa kelas 711, dan guru matematika yaitu Ibu Vera Pratiwi, SPD. Adapun objek observasi yaitu proses belajar mengajar di kelas, mengelola kelas, pengorganisasian siswa, dan mengorganisasi komponen-komponen pendidikan. Kemudian tahapan observasi yang pertama itu izin sekolah untuk melakukan observasi. Nah, di sini observer melakukan izin sekolah dulu, kemudian selanjutnya mengamati pembelajaran menggunakan lembar observasi, model dan media pembelajaran. Yang ketiga, melakukan pencatatan dan dokumentasi saat observasi. Yang selanjutnya, memilih 5 orang siswa secara acak untuk mengisi angket siswa setelah proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya, wawancara terhadap 5 siswa tersebut menggunakan pedoman wawancara siswa. Yang terakhir, file angket, lembar observer, dan pedoman wawancara terlampir pada laporan observasi. Nah, berikut ditampilkan video observasi. Nah, di sini guru mengawali pembelajaran dengan siswa bersalam dan mengingatkan pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini guru mengingatkan pembelajaran sebelumnya dan siswa menjawab. Kemudian pembelajaran dengan tanya jawab. Di sini siswa ada yang maju ke depan kelas, kemudian menjelaskan jawabannya, dan setelah siswa menjelaskan, guru menjelaskan ulang supaya lebih jelas. Guru menggunakan media
yang ada di kelas. Ini proses tanya jawab. Nah, di pertemuan pertama ini guru membuat kesimpulan bersama siswa. Kemudian pertemuan kedua ini di kelas 71. Dan di kelas 71 ini guru menggunakan model diskusi dan presentasi. Ada kelompok yang telah dibentuk sebelumnya maju mempresentasikan hasil diskusinya dengan materi aritmatika sosial. Ini proses tanya jawab. Dan di sini setiap siswa yang menjawab diberikan nilai. Setelah itu guru menjelaskan sekaligus membuat kesimpulan. Kemudian pertemuan ketiga di kelas 71, sama seperti sebelumnya, siswa menjelaskan dalam kelompoknya presentasi kelompok. Nah, ini terlihat kelompok yang sedang ditanya. Tapi di sini observan menemukan kelompok itu saja yang bertanya, kelompok lain hanya diam. Guru menjelaskan. Ini kelompok lain. Kemudian pertemuan di kelas 7-11. Ini guru melakukan soal-soal. Guru memberikan soal di kertas, kemudian siswa mengerjakan. Dan di sini siswa boleh diskusi dengan teman sebangkunya, tapi tidak dalam kelompok yang tidak berisik. Guru berjalan, ada siswa yang bertanya, dijawab oleh guru. Di sini waktu telah habis dan siswa mengumpulkan soal-soal dan mengakhiri pembelajaran. Demikian tadi video observasinya. Setelah pembelajaran, observer membagikan angket kepada 5 siswa. Ini hasil angket rekapitulasi dari 4 pertemuan. Yang pertama, sebelum pembelajaran dimulai, siswa menyiapkan alat-alat atau bahan yang dapat digunakan untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, di sini terdapat siswa yang tidak setuju karena
menurutnya di kelas 71 itu dia hari itu tidak presentasi, karena menurutnya dia tidak menyiapkan alat-alat. Kemudian yang kedua, siswa mengikuti pertemuan kegiatan pembelajaran dari awal sampai selesai. Dan di sini semua siswa menyatakan mereka mengikuti. Yang ketiga, setelah mempelajari materi pelajaran, siswa senang mengamati masalah yang ada di kehidupan sehari-hari terkait dengan materi pelajaran tadi. Nah, di sini terdapat siswa yang tidak setuju karena mereka tidak mengamati masalah setelah pembelajaran. Kemudian yang keempat, saat pembelajaran berlangsung, siswa mendapatkan informasi baru tentang materi pelajaran. Nah, di kelas 71 siswa semuanya mendapatkan informasi baru karena memang presentasi ini kan setiap kelompok materinya berbeda, jadi setiap hari menemukan informasi baru. Tetapi ada siswa yang tidak setuju di kelas 711 karena menurutnya di saat mengerjakan soal, diskusi, tanya jawab dengan guru, dia tidak merasa mendapat informasi baru. Kemudian yang kelima, siswa mudah memahami materi yang diberikan guru dengan cara seperti ini. Nah, di sini terdapat siswa yang tidak setuju karena ada siswa yang tidak suka dengan presentasi kelompok. Yang kemudian siswa akan mengulangi belajar materi pembelajaran hari ini di tempat lain karena saat ini belum paham. Nah, di sini ada beberapa siswa yang tidak setuju dan ada siswa yang setuju. Kemudian penjelasan yang diberikan guru secara bertahap dari materi yang mudah ke materi yang sulit. Nah, di sini beberapa siswa setuju dan ada yang tidak setuju. Kemudian selanjutnya siswa lebih mudah memahami materi pelajaran hari ini jika belajar berkelompok. Nah, di sini ada siswa yang tidak setuju karena menurutnya pembelajaran dengan tanya jawab dan diskusi sudah tepat baginya. Kemudian siswa membuat rangkuman atau kesimpulan di akhir kegiatan pembelajaran sesuai dengan bimbingan guru. Nah, ada siswa yang mengikuti bimbingan guru untuk membuat kesimpulan dan ada juga yang tidak. Kemudian selanjutnya siswa senang dengan cara belajar seperti ini. Ada siswa yang tidak setuju karena ini berasal dari kelas 71. Kemudian yang ke-11, siswa merasa kelelahan setelah selesai pertemuan pembelajaran hari ini. Ada siswa yang merasa kelelahan dan ada siswa yang tidak merasa kelelahan. Kemudian dari hasil wawancara didapatkan informasi bahwa model pembelajaran yang digunakan guru di setiap kelas itu berbeda. Nah, di kelas 71, guru baru kali ini menggunakan pembelajaran model presentasi kelompok. Kemudian di kelas 711, guru selalu menggunakan model tanya jawab dan diskusi, tetapi tidak dalam kelompok. Kemudian, guru selalu memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok maupun diskusi antar siswa dengan siswa yang tidak dalam kelompok. Kemudian, rata-rata siswa menyukai diskusi kelompok, namun terdapat beberapa siswa yang tidak suka jika belajar berkelompok karena tidak cocok dengan teman sekelompoknya. Atau ada juga di kelas 71 itu yang mengatakan bahwa kelas menjadi berisik karena kan diskusi itu ada yang siswa merasa dia semangat dan jadi kelas agak sedikit ramai ya. Kemudian selanjutnya guru menggunakan buku paket dalam pembelajaran, tidak menggunakan LKS, dan hanya saat presentasi dan diskusi menggunakan makalah yang dibuat oleh kelompok siswa. Nah, rata-rata siswa senang setelah pembelajaran selesai. Nah, problematika yang observer temukan selama observasi ini yang pertama, siswa sulit untuk menjelaskan jawaban yang mereka tulis di papan tulis dikarenakan siswa kurang percaya diri. Nah, ini terjadi di kelas 711 yang tadi mereka ada siswa yang
mengerjakan jawabannya di papan tulis dan menjelaskannya. Tapi ada siswa yang sulit untuk menjelaskan jawaban. Kemudian ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya, sehingga saat ditanya siswa tersebut tidak dapat menjawab. Nah, ini terjadi di kelas 71. Kemudian ada kelompok yang sangat menonjol dalam proses tanya jawab, sedangkan ada kelompok yang hanya diam dan memperhatikan presentasi. Hal ini dikarenakan pembentukan kelompok secara mandiri oleh siswa. Ini juga terjadi di kelas 71, bahwa ada kelompok yang hanya diam dan ada kelompok yang sangat menonjol. Kemudian saat mengerjakan soal di kelas 711, manajemen waktu siswa kurang efektif karena beberapa siswa tidak diskusi tetapi mengobrol dengan teman sebangkunya. Nah, ini membuat siswa itu tidak selesai mengerjakan soalnya karena mereka mengobrol. Kemudian, kurangnya penggunaan bahan ajar sebagai materi pendukung. Guru hanya menggunakan buku paket dari sekolah. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari laporan ini, yang pertama, guru menerapkan model pembelajaran di setiap kelas berbeda. Nah, di kelas 71 model diskusi kelompok dan presentasi. Dan di kelas 711 model tanya jawab, diskusi, tidak dalam kelompok. Kemudian yang kedua, pada setiap pertemuan, guru selalu memberikan waktu untuk diskusi baik antara siswa dengan siswa atau siswa dengan guru. Kemudian dalam hal pembagian kelompok, guru tidak membagi rata pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswanya, tetapi siswa membuat kelompoknya sendiri. Hal ini mengakibatkan ada kelompok yang kurang aktif dan ada yang menonjol dalam diskusinya. Kemudian yang keempat, guru menggunakan media pembelajaran buatan sendiri atau barang yang ada di kelas. Saat presentasi menggunakan makalah buatan siswa. Nah, saran yang dapat observer berikan, yang pertama, guru harus sering melatihkan soal dan memberi motivasi untuk melatih kepercayaan diri siswa. Kemudian, yang kedua, guru harus lebih memperhatikan siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Kemudian yang ketiga, sebaiknya guru memperhatikan kemampuan siswa dalam hal pembagian kelompok, supaya tidak ada kelompok yang lebih menonjol dan siswa tidak malas dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian saat melakukan soal-soal di kelas 711, sebaiknya guru membagi kelompok siswa sehingga siswa tidak mengobrol dengan teman sebangkunya dan manajemen waktunya efektif. Kemudian sebaiknya guru menyiapkan bahan ajar lain seperti LKS atau modul yang memuat penjelasan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, demikianlah tadi presentasi laporan observasi saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.